Perempuan bagi orang awam hanyalah makhluk lemah. Namun kuat hati kami jauh dari kata gundah. Kau boleh merendahkanku. Sikap dan watak bicara tentang lakuku. Kau harus tahu, kecerdasan dan tindakan tidak memandang siapapun. Ragamu boleh terpasung, tapi jiwa dan pikiranmu harus terbang sebebas-bebasnya. Dan ku persembahkan kisah ini untuk seluruh perempuan kuat di muka bumi pertiwi. Pak, Bu, Trinil ingin melanjutkan sekolah. Trinil ingin menjadi wanita pribumi yang cerdas. Trinil ingin menggapai cita-cita Trinil. Trinil tidak ingin dipingit, Pak, Bu. Trinil ingin bersekolah. Trinil, Bapak tidak bisa memenuhi permintaanmu. Ini adalah tradisi adat istiadat dulu. Perempuan tidak perlu bersekolah yang tinggi. Nah, sudah saatnya untukmu dipingit, mempelajari segala hal yang harus dikuasai oleh wanita, kemudian menikah dengan lelaki yang tepat. Tapi, Pak, tidak bisakah tradisi itu sesekali tidak dilaksanakan? Trinil, Bapak adalah bupati. Bapak adalah pemimpin rakyat Jepara. Bapak tidak mungkin menghancurkan tradisi kita sendiri. Bu, Trinil mohon. Sudahlah Trinil, laksanakan apa yang sudah menjadi tradisi. Kelak kau akan mengerti mengapa semua ini dilakukan. Mas, aku ingin bertanya, bagaimana rasanya dipingit? Entahlah Trinil, yang pasti tentu saja kau tak bisa terlalu bebas berinteraksi dengan semua orang. Kau akan dikawal kemanapun kau pergi. Tapi aku tidak mau dipingit, aku ingin bersekolah. Tenanglah Trinil, memang ini semua sudah adat dan tidak mungkin kita menghancurkannya. Kami akan meminjamkan buku-buku padamu agar kau bisa tetap belajar. Dan aku juga berjanji akan menjadi guru bahasa Belandamu, menggantikan gurumu yang lama. Terima kasih, aku sangat menyayangi kalian. Perasaanku sangat kacau sekarang. Semuanya akan terasa seperti di penjara. Bersabarlah adikku, kau bisa melalui ini semua. Kami yakin. Ya, itu pasti. Sesungguhnya apa itu dipingit? Entahlah, ibu bilang aku tidak bisa bebas seperti dulu. Aku akan ditemani kemanapun aku pergi. Aku tidak apa-apa dengan itu. Tapi yang aku inginkan hanya bersekolah. Aku, Rukmini, dan Kardina masih bersekolah. Kapan kami akan dipingit juga? Saat umur kita mencapai 12 tahun. Ya kan Mbak Yu? Rosa, Stella, Kartini, bagaimana kabarmu? secara fisik aku baik-baik saja, tapi secara batin tidak bisa dipungkiri bahwa aku sangat sakit. Kalian tahu kan, aku tidak bisa berdiam diri. Kami mengerti Kardina. Kami sangat merindukanmu. Tak ada lagi gadis pribumi yang cerdas dan juga ceria seperti itu. Kelas terasa sepi. Aku juga sangat merindukan kalian. Aku ingin kembali dan bersekolah, tapi tradisi ini membuatku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku juga tak mengerti tentang tradisi itu. Memangnya apa salahnya perempuan bersekolah? Ya, aku juga berpikir begitu. Apa yang kau lakukan ketika kau tak bersekolah, Kartini? Aku hanya melakukan kegiatan perempuan yang biasa dilakukan. Lalu aku menikah, begitulah kata ibuku. Oh Kartini, kau harus bersabar. Kapanpun kau membutuhkan kami akan selalu ada untukmu. Terima kasih Rosa, Stella. Kartini, ini kami bawakan beberapa buku untukmu. Di antaranya ada buku yang berbahasa Belanda. Kau bisa belajar dari buku-buku ini. Sungguh, aku tidak bisa berkata apa-apa. Tak apa Kartini, nanti kami akan mengunjungimu lagi bersama Panko dan Ani. Kami akan membantumu melewati masa-masa sulitmu. Kardina, Rukmini, Sumatri, sedang apa kalian? Mengapa kalian bersembunyi seperti itu? Mbak Yu, ayo kita pergi. Ya, ayo kita berkeliling Jepara. Kalian kan tahu aku sedang dipingit. Aku tidak bisa keluar. Kemanapun aku pergi, aku pasti dikawal. Aku juga tidak bisa berinteraksi dengan masyarakat.
Maka dari itu, jangan sampai Bapak dan Ibu tahu. Kebetulan mereka sedang pergi. Ayo Mbak Yu, kita bertiga yang akan mengawalmu. Ayo, ayo. Ada apa Mbak Yu? Ayo kita hampiri wanita yang sedang duduk di sana. Apa yang mengganggu pikiranmu Mbak Yu? Aku ingin menanyakan sesuatu hal, Rukmini. Tak apa jika aku sesekali mengobrol dengan pribumi lainnya. Ayo. Apakah kalian anak Adipati Aryo Sasraningrat? Ya, bagaimana Ibu bisa tahu? Tentu saja, beliau adalah bupati di sini. Saya sering melihat kalian bersamanya. Apa yang kalian lakukan di sini tanpa pengawalan? Apa kalian tidak dipingit? Bu, saya ingin bertanya, Ya, tentu boleh. apakah dipingit dilakukan oleh semua pribumi? Tentu saja, itu adalah adat leluhur nenek moyang kita. Lagi pula, dengan dipingit, membuat kita menjaga diri dari laki-laki yang bukan muhrim kita sebelum kita menikah. Apakah ibu bersekolah? Kami tidak pernah bersekolah. Yang diizinkan bersekolah hanya orang Belanda dan juga kaum pribumi anak pejabat. Sejak kecil kami tidak pernah bersekolah. Yang diizinkan hanya kaum laki-laki. Lagi pula, apakah perempuan memang harus bersekolah? Kelak, setelah mereka menikah, pasti juga mereka akan melakukan pekerjaan seperti kami. Baik Bu, terima kasih. Hai Kartini. Kawan-kawan, tak perlu bertanya padaku Panko, kau tahu aku dan kau pasti mengerti. Ya, aku mendengar beberapa hal dari Rosa dan Stella. Aku turut prihatin mendengarnya. Kamu pasti bisa bertahan kan ini. Terima kasih Ani. Sebenarnya aku ingin mengajak kalian untuk beradu pendapat. Mengenai apa? Beberapa hari yang lalu, aku pergi berkeliling Jepara dan aku bertemu dengan beberapa wanita pribumi lainnya. Mereka tidak ada yang bersekolah, mereka juga tidak ada yang menuntut ilmu. Benarkah? Benar, hanya Belanda dan anak orang pejabat saja yang bisa bersekolah, dan juga kaum lelaki yang bisa bersekolah tinggi. Apakah kalian merasakan apa yang aku rasakan? Sepertinya wanita selalu terbelakangi saja. Tidak, Kartini. Adatlah yang membuatnya terlihat salah. Aku tak bermaksud untuk menyalahkan adat istiadat kaum pribumi. Tetapi kau benar, wanita juga harus bersekolah. Lalu apa yang akan kau lakukan? Aku akan merubah semuanya. Bukan maksud aku untuk memberontak pada tradisi, tapi menurut aku ini semua salah. Aku ingin wanita pribumi juga bersekolah, dan aku akan mewujudkannya. Aku akan membuat sekolah untuk para perempuan. Bagaimana caranya Kartini? Sedangkan kau sedang dipingit. Panko, jika aku tidak merubahnya, sampai kapan wanita terus tertindas? Sampai kapan wanita terus dikelilingi oleh kebodohan? Kau benar Kartini, kau adalah perempuan pribumi yang memiliki kecerdasan, dan kami yakin kamu pasti bisa. Rosa, dengan siapa kamu kesini? Apakah dengan sahabat-sahabatmu yang lain? Tidak, aku hanya bersama kedua orang tuaku Kartini. Kedua orang tuamu, di mana dia? Aku ingin sekali bertemu dengan Nyonya dan Tuan Abendanon. Bentar Kartini, ada yang ingin aku bicarakan denganmu. Aku harus pergi. Apa maksudmu, Rosa? Aku akan kembali ke Belanda. Sekolahku sudah lulus, dan aku ingin mengajar pendidikan yang lebih tinggi. Bagaimana dengan Stella, Pankol, dan Ani? Mereka juga akan pergi ke Belanda. Sebenarnya kami ingin mengajakmu pergi ke Belanda. Kami ingin kau terus mengejar cita-citamu dan melanjutkan sekolahmu. Tapi kami sadar kau tak akan bisa untuk pergi. Aku tidak bisa berpisah begitu saja dengan kalian, Rosa. Tak apa Kartini, kita masih bisa berkirim surat. Yakinlah, aku, Stella, Pankol, dan Ani akan selalu membalas suratmu. Kami akan selalu mengabarkan hal apapun yang terjadi di dunia luar. Nona, apa yang membuat Nona bersedih? Sahabat-sahabatku akan pergi. Mereka akan melanjutkan sekolahnya. Sedangkan aku hanya di sini, terbelakang, bersama wanita pribumi lainnya yang tidak bersekolah. Bukankah Nona pernah berkata akan merubah semuanya? Tentu saja, itu mimpiku. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa aku ingin mengenyam pendidikan yang lebih tinggi.
Anda Nyonya Abendanon? Kartini, senang sekali bisa bertemu denganmu di saat terakhir seperti ini. Kartini, kami sering mendengar beberapa cerita tentangmu dari Rosa. Dia menceritakan semua mimpimu itu, dan kami menyadari betapa mulianya mimpi itu. Kami yakin suatu hari nanti kamu akan membuat penduduk bersinar terang dalam pengetahuan, terutama kaum wanita. Terima kasih Nyonya dan Tuan Abendanon. Itu memang mimpi saya membuat sekolah untuk kaum wanita. Kau bisa mengirimkan surat kepada kami dan juga menceritakan semua keluh kesahmu kepada kami, Kartini. Yakinlah, kami siap mendengar dan membantu sebisa kami. Tentu Nyonya, terima kasih banyak. Kartini, teruslah berusaha agar mimpimu terwujud, agar kaum pribumi, terutama kaum perempuan, tidak lagi terbelakang. Berusahalah agar semua orang bisa sekolah. Kami juga akan memberi informasi apabila ada beasiswa yang cocok untukmu, Kartini. Ya, kami dengar ada beasiswa kedokteran untukmu. Setibanya kami di sana, kami akan memberikan informasi kepadamu. Benarkah? Aku tidak akan melupakan kebaikan kalian. Begitu juga dengan kami, Kartini. Kami tak akan pernah melupakan semua kebaikan, ketulusan, dan juga perjuanganmu untuk penduduk pribumi. Bu, bagaimana pendapat Ibu mengenai beasiswa kedokteran itu? Trinil, untuk apa kau melanjutkan sekolahmu? Ibu tahu melanjutkan sekolah adalah keinginanmu. Ditambah lagi melalui beasiswa, yang artinya ibu dan bapak tidak akan menanggung uang pembayaran. Tapi nak, kau adalah wanita, umurmu sudah dewasa. Bagaimana maksudnya, Bu? Kenapa kau tidak menikah saja, Trinil? Ibu kan tahu Trinil memiliki mimpi untuk membuat wanita pribumi bersekolah dengan tinggi. Jika Trinil menikah, semuanya akan sia-sia saja, Bu. Menikah hanya akan menghambat segalanya. Trinil, kau adalah wanita, umurmu sudah cukup. Bahkan tidak ada wanita yang berumur 24 tahun belum menikah di Jepara. Kau harus sadari itu, Trinil. Sudah saatnya kau berhenti dipingit. Berhenti dipingit, Bu? Tentu, apabila kau menikah, maka kau akan berhenti dipingit. Karena sesungguhnya pingitan itu untuk melindungimu, melindungi sebagai kaum perempuan. Dan kau harus tahu, sudah ada seseorang yang ingin meminangmu. Siapa lelaki itu, Bu? Dia adalah Raden Mas Adipati Aryo Singgi Jojo Adiningrat, Bupati Rembang. Dia memang sudah menikah 3 kali, tapi ibu yakin dia orang yang tepat untukmu. Trinil yang menemuinya dulu, Bu. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Selamat datang Adipati Arya Singgi. Mari silahkan duduk. Silakan duduk, silakan. Ya. Tentunya keluarga besar Adipati Aryo Sosrodiningrat mengetahui tujuan dan maksud saya ini untuk bertemu Trinil kecil. Iya. Sebelumnya mohon maaf Adipati Aryo Singgi. Keputusan ada di Kartini. Dia berhak untuk memilih pilihannya sendiri. Bagaimana jawaban Kartini sendiri? Pak, Bu, bolehkah Kartini berbicara berdua saja dengan Mas Adipati? Silakan, boleh. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Tentu, apakah itu Kartini? Saya memiliki mimpi untuk membangun sekolah bagi kaum pribumi, khususnya bagi perempuan. Setidaknya mereka tidak selalu terbelakang. Saya ingin wanita disamaratakan dengan lelaki. Saya ingin wanita tidak ditindas dan tidak menjadi kaum lemah lagi. Bagaimana menurut Mas Adipati? Sungguh, bagi saya hal itu sangat mulia, Kartini. Saya sendiri sempat berpikir mengenai hal tersebut, namun beberapa hal dan pertimbangan membuat saya belum melaksanakannya. Apabila Kartini ingin melakukannya, lakukan saja. Saya selalu siap memberi dukungan apapun itu. Bu Kartini, ini majalah-majalahnya sudah sampai. Oh iya, terima kasih. Bisa saya titipkan ini untuk dikirimkan, Pak? Tentu saja, Bu. Seperti biasa, bukan? Iya, Bapak tahu saja. Tolong dikirimkan ya. Iya, Bu. Untuk sahabat-sahabat Ibu di Belanda kan? Iya, ini untuk keluarga Abendanon. Kalau begitu, saya permisi dulu, Bu. Iya, Pak. Bu Kartini, ya ada apa?
Bu, saya sudah membuat sebuah puisi. Mengapa Ibu mendengar saya membacakannya? Tentu saja. Guruku, saat aku baru mengenal aksara, kau pun ajari aku menghitung angka. Saat aku baru mengerti bahasa, kau pun ajari aku tentang bahasa. Wah, bagus sekali anak pintar. Bu, saya juga sudah bisa berhitung, Bu. Saya juga bisa, Bu. Ayo kita kembali belajar lagi. Kalian mau anak-anak yang pintar. Saya nikahkan Trinia binti Jubaida. Karena dengan Andi, Pankol, dan Rosa, dengan siapa kamu di sini? Rosa, dengan siapa kamu ke sini? Apakah dengan sahabatmu yang lain? Tidak, aku kesini bersama kedua orang tuaku, Ani. Dengan siapa kamu ke sini? Apakah dengan teman-temanmu yang lain? Tidak, Ani. Tidak bisa berpisah begitu saja dengan kalian, Rosa. Tidak apa-apa nih, kita bisa. Kirimkan, Pak. Tentu saja, Bu. Tolong dikirimkan ya, Pak ya. Iya, Bu. Untuk sahabat. Permintaanmu. Ini adalah tradisi adat istiadat. Kami sering mendengar